Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat Allah terlalu banyak ya untuk kita sebutkan dan kita hitung. Bahkan andaikan kita mau menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Ya, sebagaimana Allah pernah menyebutkan dalam sebuah ayatnya bahwa wa ma bikum min nikmati faminallah, tidak ada satupun nikmat yang ada pada kalian maka semua datang dari Allah. Makanya apa kalau ngitung wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah ya yang diberikan kepada kita, maka tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Ya, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, ya nikmat yang lahir maupun yang batin. Lahir seperti Allah berikan kepada kita badan yang sehat, ya diberi keluarga, diberi rizki, diberi tempat tinggal, diberi tetangga yang baik. Itu nikmat-nikmat yang nampak. Ternyata di sana ada nikmat yang tidak nampak, itu lebih banyak. Seperti Allah berikan ketenangan, ya Allah berikan iman, Islam. Nah, ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang andaikan mau dibayar, nggak akan bisa. Gitu ya. Iya, tidak akan mampu kita membayar nikmat Allah itu. Makanya Allah cuma satu. Ya, permintaan Allah cuma satu, agar kita bersyukur kepada Allah. Yaitu dengan apa? Kita mempergunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan kepada Allah. Itu saja. Tidak ada yang lain, Masya Allah ya. Maka Bapak sekalian, kita sangat kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yaitu kita dimudahkan untuk mempelajari ilmu agama. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pertemuan yang lalu kita telah membaca tafsir ya dan penjelasan dari surat An-Nas. Dan insya Allah kita akan berpindah kepada penjelasan dan tafsir dari surat Al-Falaq. Ini dua surat yang dinamakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua surat ya untuk apa? Kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya, untuk memohon perlindungan kepada Allah. Nah, maka Bapak sekalian, di antara keutamaan surat ini yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu diterangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasul pernah bersabda, "Alam tara ayatin unzilat hadhihi lailah
lam yura misluhunna qat. Ya, artinya apakah engkau melihat, mengerti, tahu ya ayat-ayat yang diturunkan di malam ini, dan ayat ini tidak ada yang semisalnya. Maka Rasul mengatakan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah, tidak ada yang menyamainya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain ketika Rasul menjelaskan tentang keutamaan surat ini, Al-Falaq dan surat An-Nas ini, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasul pernah berkata kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, ala adulluka bi afdhali ma yata'awwadzu bihi al-muta'awwizun." Wahai Ibnu Abbas, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu yang paling afdol bagi orang-orang yang meminta perlindungan kepada Allah dengan cara berlindung dengan ini? Apa itu yang paling afdol, kata Rasul? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Hatani as-suratani. Kata Rasul, itu kedua surat ini. Ini termasuk ayat atau surat yang paling baik untuk apa? Kita memohon perlindungan kepada Allah dari apa? Segala keburukan dan segala kejahatan. Ya, di surat An-Nas sudah kita jelaskan bagaimana ya Allah menjelaskan agar apa? Kita meminta perlindungan kepada Allah. Nah, sekarang kita akan berpindah menjelaskan di dalam surat Al-Falaq. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabi, memang ayat ini yang diajak bicara Nabi. Cuma disebutkan para ulama tafsir bahwa perintah kepada Nabi, maka secara otomatis juga termasuk perintah untuk umat beliau. Ngaten nggih, ini kaidah dalam ilmu tafsir. Semua perintah kepada Nabi secara hukum asal otomatis termasuk di dalamnya untuk umatnya, kecuali jika ada dalil-dalil yang menunjukkan itu khusus bagi Nabi. Ya, jadi Allah mengatakan, katakanlah wahai Rasul, aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Rabbnya Al-Falaq. Rabb itu yang mencipta, yang menguasai. Waktu falak. Apa itu falak? Para ulama tafsir ketika memaknakan al-falaq, maknanya adalah waktu subuh. Ya, adalah waktu subuh. Ya. Apa namanya? Qul a'udzu birabbil falaq. Ini adalah pendapat Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah muridnya Rasulullah. Kalau para ulama menjuluki Ibnu Abbas sebagai turjumatul Quran, penterjemah Al-Quran, Pak, penafsir Al-Quran. Makanya apa? Ibnu Abbas ini dari kalangan para sahabat Nabi sudah terkenal sebagai apa? Ahli tafsirnya dari kalangan para sahabat. Bahkan ada satu kisah Bapak sekalian, di masa Umar bin Khattab beliau menjadi khalifah. Saat itu Ibnu Abbas masih muda, masih kecil. Nah, kemudian ketika itu Umar bin Khattab mengundang para pembesar-pembesar untuk melakukan musyawarah. Diundang sama Umar. Ternyata apa? Umar saat itu mengundang Abdullah ibnu Abbas yang masih kecil. Begitu para tamu undangan, tamu mulia kumpul semua, maka mereka melihat, anak kecil kok diundang. Itu yang meremehkan. Cilik-cilik diundang gitu ya. Masya Allah. Akhirnya Umar ngerti nih, lihat wajah-wajah orang-orang mulia saat itu seperti meremehkan Ibnu Abbas. Maka kemudian Umar bin Khattab beliau membaca ayat Al-Quran. Terdapat di dalam surat An-Nasr. Beliau membaca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sampai akhir ayat. Kata Umar, "Hei Bapak sekalian, monggo saya minta tolong jenengan tafsirkan surat ini." Tafsirkan surat ini. Maka para hadirin mereka mentafsirkan masing-masing mereka. Oh, ini maknanya
bahwa kaum muslimin akan banyak pengikutnya. Gimana lagi Pak penafsirannya? Oh ini menunjukkan bahwa kaum Islam akan menang gitu dan macam sebagainya. Sudah. Gak ada yang lain? Gak ada kata Umar. Coba Ibnu Abbas tafsirkan ayat ini. Ternyata Ibnu Abbas mengatakan bahwa surat ini menunjukkan bahwa ajalnya Nabi sudah dekat. Masya Allah. Itu penafsiran tidak terfikir oleh sahabat-sahabat yang lain. Kata Ibnu Abbas mengatakan surat ini menunjukkan apa? Bahwa ajal Nabi, wafatnya Nabi sudah dekat. Loh, kok bisa? Ibnu Abbas mengatakan karena Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya adalah untuk mengajarkan agama, untuk membawa wahyu. Ketika wahyu ini sudah sempurna, sudah menang Islam ini, manusia sudah bisa berbondong-bondong, berarti apa? Tugas Nabi paripurna, pun rampungan. Apa otomatis Allah segera cabut. Masya Allah. Baru kemudian para hadirin mereka bertasbih. Ya, melihat apa? Melihat kecerdasan dan pinternya Abdullah ibnu Abbas. Nah, kita kembali. Ibnu Abbas beliau menafsirkan bahwa aku berlindung kepada Rabbil Falak. Rabb waktu falak. Apa falak kata Ibnu Abbas? Yaitu waktu subuh. Insyaallah ya, waktu subuh. Ini adalah apa? Ini penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semua waktu. Mau subuh, mau siang, mau malam, semua waktu dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya. Makanya apa? Kalau kita minta perlindungan, minta kepada Allah. Ini Pak. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita jika kita minta perlindungan, maka mintalah kepada Allah. Kenapa? Karena isti'adah atau meminta perlindungan adalah ibadah. Dari mana kok dikatakan isti'adah ibadah? Yaitu perintah Allah agar kita meminta perlindungan kepada Allah. Sedangkan semua yang Allah perintahkan pasti Allah cintai. Dan semua yang Allah cintai itu adalah ibadah. Makanya para ulama seperti Syekhul Islam di dalam kitab Ubudiyah ketika menjelaskan makna ibadah. Apa itu ibadah? Kata beliau, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirati wal batinati. Ibadah adalah suatu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Coba, itu nama apa makna ibadah. Nah, maka semua yang Allah cintai itu apa? Itu ibadah. Semua yang Allah perintahkan itu Allah cintai, semua yang Allah cintai maka ibadah. Maka isti'adah Bapak sekalian meminta perlindungan adalah ibadah. Kalau itu ibadah, maka hanya boleh kita peruntukkan kepada Allah. Makanya nggak boleh kita berlindung kepada apa misalkan kepada pohon, ya, kayu gede, ya, kayu selamatkan saya dari bahaya, nggak boleh. Ya karena ibadah apa tadi minta pertolongan, minta perlindungan adalah ibadah. Ya, kita memohon kepada Allah perlindungan dari apa? Satu, Allah mengatakan min syarri ma khalaq. Dari kejelekan dan keburukan apa-apa yang Allah ciptakan. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, min syarri jami'il makhluqat, yaitu aku berlindung kepada Allah dari semua kejelekan makhluk Allah. Ya, dari semua kejelekan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti kalau Hasan al-Basri mencontohkan seperti kita berlindung kepada Allah dari neraka jahanam. Ini masuk. Neraka jahanam kan makhluk gitu ya. Neraka itu makhluk. Maka apa? Ayat ini kita meminta perlindungan kepada Allah diantaranya dari neraka jahanam. Kemudian dari iblis kata Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu ulama besar hidup di masa tabi'in. Beliau mengatakan yaitu kita berlindung kepada Allah dari keburukan neraka jahanam, dari keburukan iblis, ya, dan dari semua makhluk Allah ciptakan. Seperti apa? Dari keburukan hewan berbisa, dari keburukan hewan
buas. Dari keburukan orang jahat, suka nipu, suka menyakiti badan kita, ngambil harta kita tanpa hak, masuk ke situ. Atau kita berlindung dari apa? Dari setan yang biasa menggoda manusia. Ini Bapak sekalian, Masya Allah ya. Ini ayat, perhatikan ya. Ini ayat cakupannya umum, yaitu kita berlindung kepada Allah dari semua keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Ya, tadi seperti jahanam, neraka jahanam, seperti iblis, setan, makhluk yang tidak kelihatan. Kemudian apa lagi? Kemudian hewan-hewan atau manusia, atau bahkan alam, ya seperti petir, ya, ya petir yang bisa membahayakan jiwa kita, atau api juga apa? Api juga ciptaan Allah. Dan itu akan apa? Akan bisa membahayakan kita. Kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Masya Allah. Makanya kalau kita membaca surat ini, coba kita renungkan. Jadi kita mengatakan, Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, Rabbnya waktu subuh. Dari apa? Dari keburukan, kejelekan semua makhluk yang Allah ciptakan. Dari semua keburukan yang makhluk yang Allah ciptakan. Itu terkandung, termasuk di dalam keumuman ayat ini. Masya Allah. Okay? Ya Bapak sekalian. Jadi kita sebagai manusia, hidup kita itu luar biasa Pak. Diliputi dengan apa? Berbagai macam bahaya yang mengancam. Iya. Kita hidup ini Masya Allah. Betul-betul nggak ada jaminan keamanan Bapak sekalian. Yang mengancam kita, ya seperti gejala alam. Ya tadi gunung meletus. Ya, senang gunung meletus. Senang laut, tsunami. Oke, makanya dulu pas kejadian tsunami Palu, ada orang-orang sombong mengatakan tenang baiklah. Kita itu jauh dari laut, jauh dari gunung. Itu. Ada satu kampung, ya, ada satu kampung namanya Balaroa gitu ya. Itu saya ketemu sama jamaah di sana. Menyampaikan, orang sini dulu sombong sekali, tenang kita, jauh dari gunung, orang bakal nopo kamberkan gunung. Kita jauh dari laut, orang bakal tsunami. Ternyata apa? Allah mendatangkan musibah dari jalan yang lain, bukan dari gunung, bukan dari laut, tapi apa? Dari bumi itu sendiri, likuifaksi Pak. Ini tanahnya bergerak muter-muter jalan sekian ratus meter. Allah Maha mampu. Masya Allah ya, itu satu. Alam juga ada apa? Ada mengancam diri kita. Ada petir, kemudian kan ngoten nggih, sambar bledek, niku ya. Itu masuk. Kita berlindung kepada Allah dari bahaya sambar bledek, kesetrum, Masya Allah, dan lain sebagainya. Nah, kita berlindung kepada Allah. Kemudian pas sekalian, dan juga kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk Allah dari kalangan manusia. Kejahatan yang mereka sengaja maupun tidak sengaja. Yang sengaja kadang-kadang penipu, maling rumah kita, orang nyakiti badan kita. Yang tidak sengaja kadang-kadang numpak kendaraan. Kula panjenengan mau hati-hati sehingga nopo trek-trekan, balapan, nopo ibu-ibu lagi latihan sepeda motor, rating kiwa larinya mengkanan lagi. Ini ayat masuk ya, perlindungan kepada Allah dari apa? Keburukan makhluk tadi ini. Masya Allah ya. Nah, ini. Dan juga Bapak sekalian, ternyata ada di sana bahaya. Ya, bahaya yang lebih besar daripada itu. Yaitu apa? Diri kita. Jadi dalam diri kita ini ada bahaya. Itu apa? Bahwa jiwa manusia itu tercipta dalam keadaan suka kepada keburukan dan dosa. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia terus memerintahkan kepada kejelekan. Itu sifat manusia. Makanya kita pun apa? Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Dari apa? Keinginan untuk selalu berbuat dosa kepada Allah. Ini Masya Allah. Ini yang pertama Pak. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seluruh makhluk Allah. Kemudian yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu ditafsirkan oleh para ulama yaitu seperti Mujahid
bin Jabir, itu muridnya Ibnu Abbas, belum mengatakan maknanya adalah ghurubus syams, yaitu tenggelamnya matahari. Jadi kita berlindung kepada Allah dari apa sekalian? Dari keburukan yang ada di waktu malam. Maksud waktu malam gimana? Ya, seperti ini Bapak sekalian. Ini waktu ini antara menjelang maghrib, mau Jawa sanding kala nopo. Menjelang tenggelam matahari. Ini adalah waktu yang di dalamnya apa? Banyak setan berkeliaran. Kata Rasulullah Pak, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasul pernah mengatakan, "Idza kana junuhal laili fakaffu sibyanakum fa inna syaitana yantashiru hina idzin." Artinya, apabila hari sudah mulai apa? Masuk di awal malam. Malam itu menjelang maghrib Bapak sekalian. Dalam riwayat dikatakan idza amsaitum, jika kalian sudah masuk waktu sore menjelang maghrib. Apa kata Rasul? Fakaffu sibyanakum. Maka tahanlah anak-anak kalian di rumah. Jangan boleh keluar. Kenapa alasannya? Fa inna syaitana yantashiru hina idzin. Karena di waktu itu setan berkeliaran. Setan berkeliaran di luaran-luaran sana. Gitu ya? Ya, tapi kata Rasul, fa idza dhahaba sa'atun minal lail fakhalluhum wa akhlaqul abwab wadhkurusmallah, kata beliau. Tapi kalau waktu itu sudah berlalu, jadi antara menjelang maghrib sampai isya itu Pak, itu waktunya itu yang kata Rasul setan berkeliaran di situ. Tapi kalau waktu itu sudah berlalu, maka silahkan ya panjenengan melepaskan anak-anak kalian wa akhlaqu al-abwab, dan hendaknya kalian nutup pintu sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Rasul? Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Karena setan tidak mampu membuka pintu jendela yang tertutup. Masya Allah. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, Pak. Hadis sahih. Jadi itu kenapa alasannya kita minta kepada Allah perlindungan dari apa? Waktu malam ketika sudah mulai gelap gulita. Ya, jadi apa yang disampaikan orang tua kita di zaman dahulu itu benar Pak. Ayo sanding kalah aja pada dolan gitu ya. Ternyata kata Rasul demikian Pak. Yaitu ketika waktu menjelang maghrib sampai nanti isya. Ya, itu setan sedang keliaran. Untuk apa mereka keliaran? Disebutkan para ulama karena di saat itu setan sedang mencari tempat untuk nginep di malam itu. Maka di mana orang-orang yang masuk rumah kemudian mereka membaca bismillah, maka setan mengatakan lama bital yauma. Kata para malaikat, kata para setan, di malam ini kita tidak punya tempat tidur. Kenapa? Karena begitu kita masuk ke rumah, kita baca bismillah, setan tidak bisa mengikuti. Gitu. Dan setan tidak bisa masuk ke rumah yang tertutup. Makanya Rasul mengatakan kalau di waktu-waktu itu, di waktu menjelang maghrib dan sampai habis maghrib itu, tutup jendela dan pintu rumah. Ini ya, Masya Allah. Ini kanjeng Nabi yang mengkhabarkan kepada kita. Ini termasuk perkara gaib yang wajib kita imani. Nah itu ya, ini kadang-kadang anak. Kenapa kok anak-anak yang dilarang, tapi orang tua tidak dilarang? Karena umumnya, ya anak kecil mereka tidak punya perlindungan diri dari kejahatan tadi. Mereka belum bisa zikir, gitu ya, belum bisa meminta perlindungan kepada Allah. Nah di situ. Tapi kalau orang tua, ya seperti kita ini, ya udah ngerti bagaimana caranya zikir sore, zikir pagi. Nah gitu. Maka anak-anak umumnya apa? Mereka ini sedang kosong jiwa mereka. Sedangkan setan, ya ini akan bisa menguasai orang kapan? Ketika hati mereka dalam keadaan lalai, dalam keadaan kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah ya. Jadi kenapa kok Allah memerintahkan kita berlindung kepada Allah dari apa? Waktu malam ketika apa? Ketika sudah tiba. Satu, jadi setan berkeliaran kata Rasulullah. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, ternyata di dalam 1 tahun ini ada 1 malam yang Allah turunkan penyakit di malam itu. Dan itu tidak diketahui malam yang keberapa. Dalam setahun Pak, Allah turun penyakit. Sebagaimana hal ini
berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim. Ini hadis lagi, Pak. Imam Muslim ya meriwayatkan. Rasul mengatakan, "Ghattul ina wa auqus siqa fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba'un la yamurru bi ina'in laysa alaihi ghita'un aw siqa laysa alaihi wika'un illa nazala fihi min dzalikal waba." Kata Rasul, tutuplah bejana-bejana kalian. Bejana itu priuk ya, seperti bak, air, ember, baskom yang ada isi airnya. Kata Rasul, tutuplah itu, baskom dan lain-lainnya. Wa aukusiqa, dan tutuplah tempat-tempat minum. Ya, gelas, nopo, teko, kata Rasul gitu. Kenapa alasannya? Fa inna fis sanah, karena di dalam 1 tahun lailatan, ada 1 malam, yanzilu fiha wabah, yang akan turun di malam itu wabah, itu penyakit. La yamurru bi ina'in, tidaklah penyakit ini melewati sebuah ina, bejana, tempat air. Laisa alaihi dha, yang tidak ada tutup di situ, atau tempat minum yang tidak ditutup, illa nazala fihi min dzalikal waba, melainkan penyakit itu akan masuk dan turun ke tempat air tadi. Masyaallah, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Maka ini diantara sunnah Rasulullah, kalau kita malam nutup, ya, nutup pintu rumah, nutup jendela, nutup bak-bak, ya, bak. Ya, hikmahnya secara duniawi, yang mbok menawani anak tikus kecemplung. Niku anu kucingnya pipis nang plafon urur-urur gitu, Pak. Begitu ditutup aman. Itu secara hikmah duniawi. Dan hikmah secara dini, secara agama, ternyata ini, Pak. Di dalam setahun ini ada 1 malam yang Allah turunkan penyakit. Dan Allah rahasiakan di malam yang keberapa. Bahkan ngerti tanggal 1 sih ya tenang-tenang baik. Oh, malam tahun baru penyakitnya gitu. Tapi Allah merahasiakan di situ. Makanya apa? Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasul, yaitu menutup. Bahkan di dalam hadis yang lain, andaikan kita tidak memiliki tutup, Rasul mengatakan, walaupun kalian hanya menutup dengan dengan 1 ranting pohon, ibaratnya sapu nih, Pak. Itu saking kalau memang tidak punya tutup, itulah kata Rasulullah. Agar agar penyakit tidak masuk ke dalam tempat-tempat air kita. Nah, kalau penyakit masuk ke air kita, kangge masak, untuk bersuci, bagaimana? Masuk tubuh kita. Masya Allah. Ini diantara cara sehat yang ini ajarkan Nabi. Tutup bejana itu. Masya Allah ya, ini Bapak sekalian. Dan itu terjadi di malam hari. Ya, terjadi di malam hari. Makanya Masya Allah, kita perintahkan Allah berdoa, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan aku berlindung kepada Allah dari waktu malam yang telah gelap gulita. Itu tadi antara menjelang maghrib sampai isya. Itu anak-anak jangan di luar rumah, ya. Iya, ini Masya Allah perlindungan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan an-nafatsat. Apa nafatsat itu? Nafas, Pak. Nafasnya siapa? Hembusan tukang sihir yang mereka menghembuskan pada puhul-puhul, pada tali-tali. Jadi gini Bapak sekalian. Tukang sihir disebutkan para ulama ketika mereka hendak mempraktekkan sihirnya. Ya. Jadi mereka itu, apa itu sihir? Sihir secara bahasa itu kata para ulama, ma khafiya wala tufasababu. Sesuatu yang sebabnya itu lembut dan tersembunyi. Itu, maka sihir seperti waktu sahur. Sahur itu kan masih gelap, gitu ya. Adapun secara istilah para ulama, sihir adalah yaitu al-azaim warruqa wa uqad yu'athiru fil qulubi wal abdan fayumrid aw yaqtul, kata para ulama. Sihir itu adalah azaim, yaitu azimat-azimat, yaitu jampi-jampi.
Ya, kemudian bacaan-bacaan dan ikatan-ikatan itu buhul-buhul, Pak, yang bisa mempengaruhi hati seseorang atau badan seseorang. Yang dulunya benci tiba-tiba cinta, yang dulunya cinta tiba-tiba benci, nih Pak. Ya, itu pengaruh sihir. Bahkan apa, sihir itu bisa mempengaruhi badan seseorang menjadi sakit atau bahkan mati sama sekali. Ya, ada orang terkena sihir kemudian tiba-tiba lumpuh, tiba-tiba buta, tiba-tiba nggak bisa ngomong. Lah itu. Dan ternyata sihir juga Bapak sekalian bisa apa? Bisa memisahkan antara seorang suami dan dari istrinya. Itu. Jadi sihir itu bisa menjadikan keluarga itu apa? Berantakan. Sebagian Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dan mereka itu Harut dan Marut, mereka mengajarkan apa? Sihir yang bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Itu jahatnya sihir. Ustaz, apa sihir itu ada? Ada, Pak. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berlindung darinya. Kalau itu tidak ada, tidak mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berlindung. Maka ulama-ulama ahlu sunnah sepakat bahwa sihir itu adalah betul-betul adanya. Cuman terjadinya pengaruh sihir itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, sihir terjadi dengan izin Allah. Dan sihir memiliki apa? Pengaruh. Iya, makanya apa? Seluruh agama para nabi semua apa? Melarang yang namanya sihir. Yang maka Allah ketika menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, la yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tukang sihir mereka tidak akan beruntung dari sisi manapun. Dunia akhirat tidak akan beruntung mereka. Masya Allah ya, ini kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingatkan tatkala Nabi Musa alaihissalam belum berdakwah, berhadapan bermusuhan dengan Fir'aun. Di antara kekuatan Fir'aun adalah apa? Dengan tukang sihirnya. Masya Allah. Dengan tukang sihirnya, Pak. Dari situ. Karena apa? Seluruh para nabi yang Allah utus semua itu mengingkari dan mengatakan salah tentang apa? Sihir itu. Nah, ini Bapak sekalian. Makanya, Masya Allah. Bahkan Bapak sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah terkena sihir. Pernah terkena sihir. Sebagaimana Rasul pernah menyebutkan dalam hadis yang datang dari Aisyah dan diriwayatkan Imam Bukhari. Aisyah pernah mengatakan bahwa karena Rasulullah SAW suhira. Rasulullah pernah tersihir. Sampai seakan-akan beliau telah melakukan sesuatu padahal beliau belum melakukan sesuatu. Siapa yang mensihir? Yang mensihir beliau seorang yang bernama Labid ibn A'sam. Labid bin A'sam. Jadi mensihir Rasul. Sehingga Rasul itu saat itu gitu, Pak. Itu kata para ulama terjadi sebelum Allah turunkan dua surat ini. Al-Falaq dan An-Nas. Ini Pak. Karena apa? Begitu sudah membaca surat An-Nas dan Al-Falaq dalam setiap harinya, Allah akan lindungi kita. Dari apa? Dari bahaya dan pengaruh sihir itu sendiri. Nah, siapa yang melakukan tadi? Yaitu Labid ibn A'sam. Kemudian apa saat itu? Rasul mengatakan, yaitu kemudian Rasulullah didatangi dua orang malaikat. Satu di samping kepala beliau, satu di kakinya. Kemudian dapat mengkabarkan bahwa Labid bin A'sam ketika mensihir Nabi itu meletakkan buhulnya di sebuah sumur. Namanya sumur Zarwan namanya, Pak. Nah, disitulah kemudian diambil buhul tadi, kemudian dihancurkan. Ini Bapak sekalian. Nah, di sini Allah mengatakan apa? Dan aku berlindung kepada Allah dari bahaya, dari keburukan para tukang sihir yang mereka apa? Menghembuskan, meniupkan pada buhul-buhul. Karena memang tukang sihir saya tadi jelaskan, ketika mempraktekkan sihirnya, mereka bikin ikatan, Pak. Seperti ikatan ini, di tali. Itu jadi kayak dumbbell jaring ini, Pak. Jadi jaring ini ya, ditali. Nah, setiap tali ini, setiap ikatan ini akan ditiup sambil membaca mantra-mantra. Ya, baca azimat-azimat di situ dibaca, sudah. Setiap ikatan itu. Nah, makanya selama ikatan ini yang namanya buhul masih ada, pengaruh sihirnya masih ada.
pengaruh sihirnya masih ada. Masya Allah. Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari sihir itu? Yang pertama ini, Pak. Rutinkan kita membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Pagi dan sore, Pak. Pagi setelah subuh, sore sebelum maghrib. Monggo kapan. Habis setelah subuh, zikir-zikir, baca itu bagus. Ya, atau sambil aktivitas nggak apa-apa. Atau sebelum maghrib. Itulah fungsinya. Kemudian Bapak sekalian, yang kedua, agar kita terhindar dari bahaya sihir adalah apa? Kita memperbaiki tauhid kita kepada Allah. Karena Allah mengatakan, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan ini hanya akan bisa menguasai bagi orang-orang yang menjadikan setan sebagai pemimpinnya dan mereka berbuat syirik kepada Allah. Gitu ya. Iya, dan mereka berbuat syirik kepada Allah. Setan akan gampang sekali menguasai mereka. Tapi kalau ahli tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, bersandarnya hanya kepada Allah, maka apa? Setan tidak akan mampu biidznillah. Gitu ya. Dengan izin Allah akan apa? Mendapatkan perlindungan dari Allah. Itu yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga agar kita selamat dari sihir, yaitu apa? Kita menjaga ketaatan kepada Allah dan kita menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Kenapa? Karena Rasul pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Rasul mengatakan, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Apa makna menjaga Allah? Para ulama seperti Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul wal Hikam beliau mengatakan, makna menjaga Allah adalah kita menjaga perintahnya dengan melakukan dan menjauhi larangan. Perintah Allah kerjakan, sholat 5 waktu, ya, zikir pagi sore kita kerjakan, puasa kita kerjakan. Pokoknya segala amal sholat kita kerjakan. Larangan Allah kita tinggalkan, itu menjaga Allah. Apa kata Rasul? Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Bagaimana penjagaan Allah kepada kita? Ibnu Rajab mengatakan, penjagaan Allah kepada kita bagi orang yang menjaga perintah Allah ada dua. Yaitu yang pertama adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan dunia kita. Ya, seperti apa? Allah akan jaga kita dari tadi bahaya orang menyakiti kita. Ya, kemudian badan kita pun Allah jaga. Makanya Ibnu Rajab waktu itu beliau menceritakan, dulu di zaman beliau ada orang sepuh, Pak, umurnya 100 tahun lebih, Pak. Si wong Jawa 100 tahun wis pripun, Pak? Madan linglung nggih. Tetapi si bapak ini walaupun 100 tahun lebih, fisiknya luar biasa. Bahkan si bapak ini bisa melompat dengan lompatan yang tinggi. Maka ditanya, Pak, Mbah, gimana dengan jenengan ini? Mun tua tapi luar biasa. Fisiknya, tenaganya. Dia mengatakan, inna hadal jism hafidtuha minal ma'asi fis sighar fa hafidhahallahu fi kibar. Sesungguhnya badan ini dulu aku jaga ketika masih muda dari bermaksiat kepada Allah, maka Allah menjaga badan ini di masa tuanya. Allah jaga badan mereka. Insyaallah ya, sekalian. Gimana menjaga perintah Allah? Allah menjaga kita. Yang kedua, Allah menjaga dari sisi apa? Dari sisi agama kita. Nah, di situ. Kalau kita menjaga Allah, Allah akan jaga kita. Masya Allah ya. Ini Bapak sekalian. Nah, ini cara untuk apa? Kita menghindari dari apa tadi? Bahaya sihir. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, yaitu kita memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari. Nah, Rasulullah mengatakan man tasabbaha ya sab'a tamaratin ajwa ya lam yadurruhu summun wala sihrun. Kata Rasul, barang siapa yang dia di pagi hari memakan 7 butir kurma ajwa, kurma Nabi, kurma Madinah, hitam nih Pak, ireng tapi larang nih Pak. Di pagi hari makan 7 butir kata Rasul, maka dia tidak akan terbahayakan di hari itu dari racun maupun sihir. Ini kata Rasulullah. Insyaallah ya. Niku nek wonten, Pak.
Nek mboten-mboten sing penting napa zikir ini ampun kesupen. Ngoten nggih. Masyaallah. Zikir nggih pagi sore niku zikir. Nah, kita kan nggak tahu, Pak. Orang jahat kan nggih. Karena sihir itu tadi itu kerjaan mereka adalah apa? Menyakiti orang. Masya Allah. Nah ini yang ketiga. Jadi kita berlindung kepada Allah dari keburukan tukang sihir yang mereka menghembuskan, meniupkan di ikatan-ikatan itu. Lah Ustaz, nek pun terlanjur terkena sihir, pripun? Lah Ustaz, tandanya nopo kalau orang terkena sihir, Pak? Tandanya apa? Dengan penyakit medis biasa. Gini Bapak sekalian. Di antara pembeda, ini penyakit medis biasa atau penyakit karena sihir. Satu, kalau sihir itu ketika sakitnya itu berpindah-pindah, Pak. Bukan mumut, kadang mumut itu. Ada orang sakit kadang-kadang tengok tangan, kadang tengok peteng. Itu beda-beda. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ciri-cirinya ini bahwa sakitnya itu hanya di waktu-waktu tertentu. Contohnya jam 1 bengi. Awan sehat walafiat. Jam 1 malam meriang. Nopo menjelang maghrib meriang, awan sehat. Itu jam itu terus. Itu perlu kita waspadai. Kemudian yang ketiga, sering mimpi buruk nih. Mimpi di nopo dioyok kali macan, ulah gede, genderuwo, tiba saking nopo kayu, nopo tebing. Nah itu. Kalau kita sering mimpi seperti itu Bapak sekalian, perlu kita meruqyah diri kita sendiri. Itu ya. Itu ciri-cirinya lah. Ustaz, bagaimana caranya untuk mengobati dari sihir itu? Para ulama menyebutkan istilah melepaskan sihir dengan istilah nusyrah. Melepaskan sihir kata para ulama ada dua, Pak. Kata Ibnu Qayyim ada dua. Yang pertama adalah melepaskan sihir dengan sihir yang semisal. A kena sihir, datang kepada tukang sihir, dukun untuk melepaskan sihir. Itu bisa sembuh. Tapi di dalam Islam terlarang Bapak sekalian. Nggak boleh seperti itu. Adapun cara yang kedua, itu melepaskan sihir dengan apa? Dengan ruqyah syariah. Seperti apa? Kita membacakan ini surat Al-Falaq, Al-Ikhnas, Al-Ikhlas kepada orang yang terkena sihir. Ya, iya Masya Allah. Percaya tidak Bapak sekalian? Itu semua para ulama menjelaskan. Allah menjelaskan, Rasul menjelaskan. Rasul pernah terkena sihir kan gitu ya. Ini betul-betul ada sihir di situ. Nah ini, itu cara melepaskan sihir. Itu apa? Kita meruqyah diri kita sendiri. Membaca-bacakan ayat Al-Quran. Doa-doa dari Nabi SAW. Dan kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Nah ini perlindungan yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah mengatakan, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepada Allah dari orang yang hasad ketika mereka hasad. Apa maksudnya itu? Hasad itu apa, Pak? Hasad itu iri nggih? Nah, definisi pengertian hasad kata para ulama, itu seseorang yang dia tidak senang orang lain mendapatkan nikmat dan dia pengen nikmat itu hilang dari orang lain. Niku, Pak. Kula panjenengan gadah nopo tangga, nopo sederek mendapatkan nikmat, mboten senang. Bahkan kita pengen nikmat itu hilang. Itu sudah masuk namanya hasad. Nah, Bapak sekalian bahwa hasad, ya, orang yang hasad itu ternyata bisa membahayakan kita. Dari apa? Dari pandangan mereka. Sampai Rasul pernah mengatakan wal ainu hakun, bahwa penyakit ain betul-betul ada. Apa itu? Penyakit yang disebabkan karena pandangan mata. Yang kata para ulama disebut ada 3 macam, Pak. Penyakit ain ini sekedar memandang itu bisa menyebabkan penyakit. Kata para ulama ada 2, ada 3 maaf. Yang pertama adalah ainul hasad, pandangan orang yang hasad dengan penuh kebencian. Itu bisa kemudian ngefek kepada orang dilihat tiba-tiba sakit, maupun tiba-tiba lumpuh dan lain sebagainya Bapak sekalian. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu apa? Penyakit ain yang disebabkan karena takjub. Takjub niku napa? Heran, nggih, beleh-beleh. Tapi tidak diiringi dengan zikir kepada Allah. Contoh, anak bocah kok bersih banget, lucu banget. Ih, bocah kok enggak misi teman ya. Tanpa kita menyebutkan Masya Allah, tanpa menyebutkan Barakallah,
Ini bisa menyebabkan Bapak sekalian. Makanya terkadang ada anak kecil sehat, lucu, tiba-tiba sakit, panas, tiba-tiba wis macam-macam. Itu Rasul mengatakan wal ainu hakun, penyakit ain betul-betul ada. Makanya kalau kita punya anak kecil, ampun senang pamer. Kita khawatir ada orang-orang yang melihat dengan pandangan takjub tadi. Ada kisah Bapak sekalian, teman saya ini, beliau bekerja di Arab Saudi sebagai sopir Bapak sekalian. Beliau bercerita betul-betul. Saya pas menjelaskan tentang masalah penyakit ain, beliau mengatakan, Ustaz, betul itu, saya pernah ngalami, dia cerita. Jadi bos beliau beli mobil harganya kalau rupiahnya 2 miliar lebih Pak. Kemudian beliau sekali sopir, lewat ke kampung, tiba-tiba ada orang mengatakan, hadhihi sayyarah aghla min baiti. Napa niku artine? Mobil kita lebih larang tinimbang omahku. Sambil dia mengungkapkan kekaguman. Apa yang Bapak sekalian? Begitu si sopir ini pulang, teman saya pulang ke rumah, tiba-tiba lumpuh Pak. Masya Allah. Sampai ke masjid cuma 100 meter, istirahat sampai 4 kali, 5 kali Pak. Boten kuat ke masjid. Beliau alami 2 tahun Pak. Dokter A, B, C, nggak ada yang mempan. Ternyata apa? Bosnya ini ngundang tukang ruqyah Pak. Suruh apa? Ngeruqyah, membaca ayat-ayat Al-Quran itu. Beliau cerita, subhanallah, saya seperti wong dicopot. Kayak apa? Wong bangun tidur Pak. Biar nih kok. Sembuh seketika itu. Nah, sekali ini subhanallah ini. Ya bahwa penyakit ain seperti penyakit ain disebabkan karena hasad itu betul-betul ada. Buktinya apa? Allah memerintahkan kita berlindung dari apa? Dari kejahatan orang yang hasad ketika mereka hasad. Gitu ya. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada Allah perintahkan kita untuk berlindung darinya. Masya Allah ya. Makanya apa? Rasul di dalam hadis Bukhari Muslim pernah mengatakan la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah yang lebih afdal daripada meruqyah dari penyakit ain disebabkan pandangan mata atau karena apa? Karena tersengat binatang berbisa. Ini Mas Bapak sekalian, ini surat yang sangat ringkas, cuman 5 ayat, tetapi isi kandungannya luar biasa. Adalah ayat yang mengajarkan kepada kita agar apa? Kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan yang tadi. Yang pertama adalah keburukan makhluk dari semua makhluk Allah. Kemudian disebutkan keburukan waktu malam. Ketiga, keburukan bahaya tukang sihir. Dan yang keempat, dari bahaya orang-orang yang hasad ketika mereka hasad. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.